Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 kelas 2B ingin mempresentasikan materi tentang perkembangan peserta didik. Adapun yang kami hormati kepada Bapak Umar Yais selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik, serta teman-teman yang kami banggakan. Hari ini saya Dinda Karisma Dewi sebagai moderator. Adapun teman-teman kami ada dari kelompok ini ada Della Rahmatia, Akselos Firdaus, Delia Putri, Angelita Ramadhani, Adinda Anugrah, serta Bisrina Nuraini. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh Angelita Ramadhani. Pada Angelita, dipersilakan. Oke, terima kasih Risma. Materi yang pertama tentang hakikat perkembangan. Pendahuluan. Perkembangan dimaknai sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, secara fisik maupun psikis menuju tingkat kedewasaan atau kematangan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan secara psikis. Secara psikis, perkembangan mengarah kepada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. B. Pengertian perkembangan. Perkembangan menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma, dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Sementara perubahan psikis menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Perkembangan diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan yang berlangsung secara sistematis. Next. Sistematis. Perubahan dalam perkembangan bersifat saling ketergantungan atau mempengaruhi antara bagian organisme, fisik dan psikis, merupakan kesatuan yang harmonis. Progresif. Meningkat, mendalam atau meluas, baik secara kuantitatif, fisik, maupun secara kualitatif, psikis. Berkesinambungan. Perubahan pada bagian atau fungsi organisme untuk berlangsung secara berurutan dan beraturan. Ciri-ciri perkembangan. Yang pertama, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya perbendarahan kata dan kemampuan berpikir menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan perhatiannya tertuju kepada dirinya sendiri, perlahan meluas kepada orang lain. Yang ketiga, tanda lama dalam aspek fisik, lenyapnya kelenjar pada anak yang terletak bagian dada, rambut halus, dan gigi susu. Sedangkan aspek psikis itu mengoceh atau berbicara. Yang keempat, munculnya tanda baru dalam aspek fisik, tumbuh atau pergantian gigi. Sedangkan aspek psikis, perkembangannya rasa ingin tahu, terutama dengan ilmu pengetahuan, nilai moral, dan agama. D. Prinsip perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Ketiga,
perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Yang materi kedua, karakteristik dan perbedaan individu. A. Individu dan karakteristiknya. Pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Dikenal adanya manusia sebagai makhluk yang berpikir, Homo sapiens, makhluk yang berbentuk Homo faber, makhluk yang dididik, Homo educandum, dan seterusnya. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan dan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Sifat dan ciri tersebut merupakan hal yang secara mutlak disandang oleh manusia, sehingga setiap manusia pada dasarnya sebagai pribadi atau individu yang utuh. Individu berarti tidak dapat dibagi atau undivided, tidak dapat dipisahkan. Keberadaannya sebagai makhluk yang pilah, tunggal, dan khas. Seseorang berbeda dengan orang lain karena cirinya yang khusus itu. Webster 743. Menurut kamus Eccles dan Saldaf, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perorangan, atau oknum. Dua, karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan, heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor psikologis. Natur dan nurtur merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dan emosional pada setiap tingkat perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Nilai-nilai karakter. Yang pertama, yang berhubungan dengan Tuhan. Beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, pemaaf, ikhlas, dan sabar. Yang kedua, yang berhubungan dengan diri sendiri. Bekerja keras, berdisiplin, berhati lembut, berpikir matang. Yang ketiga, yang berhubungan dengan keluarga. Bekerja keras, bijaksana, cerdik, jujur, terbuka, dan setia. Yang keempat, yang berhubungan dengan masyarakat. Toleran, hormat, adil, sportif, dan tegas. Yang kelima, yang berhubungan dengan alam sekitar. Menghargai kesehatan, pengabdian, mencintai lingkungan. A. Perbedaan individu. Berada di dalam suatu kelompok atau sendiri disebut individu. Setiap individual adalah sifat yang berkaitan dengan orang per orang, berkaitan dengan perbedaan individual perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Perbedaan ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Maka perbedaan ini disebut perbedaan individual. Menurut Landgren 1980, 578 menyangkut variasi yang terjadi baik variasi pada aspek fisik maupun psikologis. Menurut Gary 1963 mengkategorikan perbedaan individual secara fisik, jenis kelamin, usia, bentuk badan, bentuk muka, penglihatan. Sosial, status ekonomi, agama, kelompok lainnya,
kelompok sosial, kepribadian, watak motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, perilaku, intelijensi, tinggi, sedang, rendah, atau sangat mampu. Kognitif, perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Individual, kecakapan dalam bahasa. Kemampuan tiap individu dalam berbahasa berbeda-beda. Dalam latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial maupun ekonomi maupun sosial kultural, individu adalah berbeda-beda. Individu dalam kecakapan motorik, kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir. Kecakapan atau kepandaian di sekolah, sangat cakap, kurang cakap, atau sangat pandai. Bakat, kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kesiapan belajar, perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh latar belakang keluarga dan lingkungan. Oke, selanjutnya bisa dilanjut dengan Dela. Baik, terima kasih Angel atas penjelasannya. Untuk unit 3 akan dibacakan oleh Delia Putri Salsabila. Kepada Delia, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Risma. 3. Pertumbuhan dan perkembangan individu. A. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Dalam perjalanan waktu tertentu, hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan seperti panjang, berat, dan kekuatannya. Perubahan makin sempurna pada sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal pada organisme ada bermacam-macam, yaitu: pertama, faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir. Umpamanya, akibat kekurangan nutrisi pada ibu dan janin pada masa kehamilan, janin terkena virus, keracunan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit gabak, TBC, tipes, gondok, diabetes, dan lain-lain. Kedua, faktor ketika saat kelahiran. Faktor ini antara lain adalah intracranial hemorrhage atau pendarahan pada bagian kepala bayi. Hal ini disebabkan oleh tekanan dari dinding rahim ibu sewaktu pusat yang disebabkan proses kelahiran bayi yang dilakukan dengan memakai bantuan tang perlusing. Ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir, antara lain karena kepala terbentur atau terluka atau mengalami serangan sinar matahari, zoonosis, atau disebabkan oleh serangan infeksi pada otak atau selaput otak yang diakibatkan oleh penyakit cerebral meningitis, gabak, malaria tropika, difteri, dan lain-lain. Keempat, disebabkan oleh faktor psikologis, antara lain karena bayi ditinggalkan ibu, ayah, atau keduanya. Sebab lain ialah anak yang dititipkan pada suatu lembaga seperti rumah sakit, rumah yatim piatu, yayasan perawatan bayi, dan lain-lain. Sehingga mereka kurang sekali mendapatkan perawatan jasmaniah, cinta, kasih orang tua. B. Perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan dalam ukuran. A. Aspek fisik. Perubahan tinggi dan berat badan serta organ tubuh lainnya. B. Aspek psikis. Semakin bertambahnya pembendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Perubahan dalam perbandingan. Proporsi. A. Aspek fisik. Proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Dan pada usia remaja, proporsi tubuh anak mendekati proporsi tubuh orang dewasa. B. Aspek psikis. Perubahan imajinasi dari fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri
secara perlahan-lahan berlari kepada orang lain. Pada awalnya bermain dengan boneka, bertambah usia, anak bermain dengan anak tetangga, dan kemudian bermain dengan anak-anak lain pada lingkungan yang lebih luas. Lenyapnya tanda-tanda yang lama. A. Tanda-tanda fisik. Lenyapnya kelenjar timus yang terletak pada bagian dada, kelenjar pineal pada bagian bawah otak, rambut-rambut halus dan gigi susu. B. Tanda-tanda psikis. Lenyapnya masa mengoceh, meraban, merangkak, mengompol, dan perilaku impulsif. Dorongan untuk bertindak sebelum berpikir. Diperoleh tanda-tanda baru. A. Tanda-tanda fisik. Pergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja yang baik bersifat primer, menstruasi pada wanita, dan mimpi basah pada pria. Sekunder, perubahan pada anggota jakun, suara pada anak pria. B. Tanda-tanda psikis. Seperti berkembang rasa ingin tahu terutama yang berhubungan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. C. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. Pertumbuhan sebelum lahir dimulai dari suatu proses pertumbuhan, pertemuan sel dan telur sperma, yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Setelah lahir, di mana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga dewasa. 2. Intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf dan fungsi otak. Jadi, kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir dipengaruhi oleh kekematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Seperti bayi menggunakan sistem pengindaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungan, anak menggunakan simbol yang mewakili suatu konsep, anak mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu identifikasi, negasi, dan revokasi. Seseorang sudah mampu berpikir abstrak dan hipotesis serta sudah dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan. 3. Emosi. Emosi adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berubah perasaan atau pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Ada 4 emosi dasar, basic emotion, pada manusia, yaitu yang pertama, senang atau gembira, yang kedua marah, yang ketiga takut, dan yang terakhir sedih. Emosi positif dan negatif mempengaruhi iklim psikologis. 4. Sosial. Setiap manusia memerlukan lingkungan dan senantiasa akan memerlukan manusia lainnya. Akhirnya manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. 5. Bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain. 6. Bakat khusus. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seorang individu sejak lahir, yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan. Kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. 7. Sikap, nilai, dan moral. Sikap adalah predisposi, kecenderungan untuk menerima atau menolak sesuatu berdasarkan pengalaman dan norma yang dimilikinya. Emosional yang dipelajari untuk merespon secara konsisten terhadap suatu objek. Peacebane, 1975. Stephen R. Covey mengemukakan 3 teori determinisme untuk menjelaskan sikap manusia, yaitu yang pertama, determinisme genetis. Genetic determinism, berpandangan bahwa sikap individu diturunkan oleh sikap kakek neneknya. 2. Determinisme psikis. Psikis determinis berpandangan bahwa sikap individu merupakan hasil pelakuan, pola asuh, atau pendidikan orang tua yang diberikan kepada anaknya. Dan yang terakhir, determinisme lingkungan. Berpandangan bahwa perkembangan sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan individu itu tinggal dan bagaimana lingkungan memperlakukan individu tersebut. Nilai. Ada suatu tataran yang dijadikan panduan oleh individu untuk menimbang dan memilih alternatif keputusan dalam situasi sosial tertentu. Springer menggolongkan nilai ke dalam 6 jenis, yaitu yang pertama, nilai agama. A. Nilai teori dan nilai keilmuan ditandakan sebagai I. Nilai sosial atau nilai solidaritas SD. Nilai ekonomi
nilai kuasa K. Moral adalah segala sesuatu yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia mana yang baik dan wajar. Berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang artinya tata cara dalam kehidupan, adat istiadat atau kebiasaan, kaidah, norma, dan pranata yang mengatur perilaku individu dalam kehidupannya dalam kelompok, sosial, dan masyarakat. Moral merupakan standar baik buruk yang ditentukan bagi individu sebagai anggota kelompok sosial. D. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Pertama, hukum cephalocodal. Hukum ini berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala arah kaki, bagian pada kepala tumbuh lebih dulu dari bagian yang lain. 2. Hukum proximodistal. Hukum yang berlaku pada pertumbuhan fisik dan menurut hukum ini pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. 3. Perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Pada setiap aspek perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. 4. Perkembangan yang berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Contoh penahapan dalam perkembangan manusia itu antara lain meliputi 1. Masa pralahir dari 0 sampai 9 bulan, 10 hari. 2. Masa jabang bayi 0 sampai 2 minggu. 3. Masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun. 4. Masa anak prasekolah 1 sampai 5 tahun. 5. Masa sekolah 6 sampai 12 tahun. 6. Masa remaja 13 sampai 21 tahun. 7. Masa dewasa 21 sampai 65 tahun. 8. Masa tua 65 ke atas. 5. Hukum tempo dan ritme perkembangan. Tahapan perkembangan berlangsung secara berurutan, terus-menerus dan dalam tempo perkembangan yang relatif. Tetap serta bisa berlaku umum. Cepat atau lambatnya suatu perkembangan dilalui dan seluruh perkembangan dicapai. Selain berbeda antara perkembangan filogenetik dan ortogenetik, juga menunjukkan perbedaan secara perorangan meskipun tingkat perbedaannya tidak terlalu besar. Ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi. Oke, baik. Terima kasih Dahlia atas presentasinya. Untuk unit 4 akan dibacakan oleh saya sendiri. Pada unit 4 akan membahas tentang kebutuhan remaja. Jenis-jenis kebutuhan remaja. Menurut Maslow, hierarki kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan kognitif, kebutuhan penghargaan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan keamanan, serta kebutuhan jasmania. Adapun kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan menurut Lewis pada tahun 1993, yaitu kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis, kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan politik, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang disebut stroke and stress. Pada masa remaja, banyak masalah yang dihadapi karena remaja berupaya menemukan jati diri atau identitasnya, atau disebut aktualisasi diri menurut Libert dan kawan-kawan pada tahun 1974, klasifikasi jenis kebutuhan remaja, yang terdiri dari 1. Kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernafas, serta seks. 2. Kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan simpati dari pihak lain. Ketiga, kebutuhan untuk berprestasi, yaitu berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofiosis. Yang terakhir, yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh remaja. Upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kanak-kanakan menjadi perilaku dewasa. Kegagalan dalam mengatasi ketidakpuasan ini dapat mengakibatkan menurunnya harga diri dan dapat menjadikan remaja bersifat keras dan agresif atau bersifat tidak percaya diri, pendiam, atau kurang harga diri. Yang kedua, kesulitan untuk menerima perubahan fisik. Ketidakserasian proporsi tubuh membuat remaja menjadi wagu atau tidak pantas saat mengenakan pakaian. Ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini menimbulkan kebingungan sehingga terjadi salah tingkah atau perilaku menentang norma. Yang keempat, ketika remaja memasuki kehidupan bermasyarakat, kebanyakan remaja menghadapi penyesuaian emosional seperti overacting,
lancing, dan semacamnya. Ketidakselarasan antara pola hidup masyarakat dan perilaku yang menurut remaja baik. Dan remaja selalu disalahkan, hal ini membuat remaja frustasi. Yang kelima, berbagai masalah untuk menetapkan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. Remaja harus menghadapi norma baru dalam kehidupan sebaya dan kuatnya pengaruh kelompok sebaya. Yang keenam, berbagai norma dan nilai yang berlaku di dalam hidup bermasyarakat merupakan masalah sendiri bagi remaja, karena remaja memiliki nilai dan norma kehidupannya yang dirasa lebih sesuai. Selanjutnya adalah usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam pendidikan, yaitu latihan kebersihan, hidup teratur, dan sehat ditanamkan oleh orang tua, sekolah, serta lingkungan masyarakat. Yang kedua, perlu dilakukannya pendidikan seksual di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, sekolah, serta lingkungan masyarakat. Yang ketiga, lingkungan dikembangkan kelompok remaja untuk berbagai urusan seperti kelompok kajian, olahraga, seni, dan musik. Selanjutnya ada karakteristik perkembangan emosi. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Axelos Firdaus. Pada Acel, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik Risma, terima kasih. Sekarang saya membacakan unit 5, yaitu pertumbuhan fisik. Penyebab pertumbuhan fisik, perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja. Perubahan ini meliputi perubahan ukuran tubuh, proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama, primer, dan ciri-ciri kelamin kedua, sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Sarlito Wirawan, urutan perubahan fisik ialah pada anak perempuan. 1. Pertumbuhan pada tulang-tulang badan menjadi tinggi dan anggota badan menjadi panjang. 2. Pertumbuhan payudara. 3. Tumbuh bulu halus berwarna gelap pada kemaluan. 4. Mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum tiap tahunnya. 5. Bulu kemaluan menjadi keriting. 6. Menstruasi atau haid. 7. Tumbuh bulu ketiak pada anak laki-laki. 1. Pertumbuhan tulang-tulang. 2. Testis membesar. 3. Tumbuh bulu kemaluan yang halus lurus berwarna gelap. 4. Awal perubahan suara. 5. Ejakulasi keluarnya air mani. 6. Bulu kemaluan menjadi keriting. 7. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum tiap tahunnya. 8. Tumbuh kumis dan janggut. 9. Tumbuh bulu ketiak. 10. Perubahan pada suara. 11. Tumbuh bulu dada. Terdapat 2 kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin yang menjadi penyebab pertumbuhan pada masa remaja. Kelenjar pituitari yang terletak pada dasar otak mengeluarkan 2 macam hormon. Kedua, hormon tersebut ialah hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh dan hormon gonadotropik atau hormon yang merangsang gonad kelamin agar aktif bekerja. Mulai remaja, kedua hormon ini sudah mulai diproduksi dan dihasilkan semakin banyak. Dalam otak terdapat kelenjar hipotalamus yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada masa remaja. Kelenjar gonad atau kelenjar kelamin sudah ada pada saat dilahirkan, namun baru diaktifkan oleh hormon gonadotropik dari kelenjar pituitari pada saat masuk masa remaja. Hormon gonad akan menghentikan aktivitas hormon pertumbuhan setelah mencapai kematangan alat kelamin. Pada masa remaja, seluruh tubuh bagian dalam maupun luar mengalami perubahan yang berupa pertumbuhan struktur maupun fungsinya. Perubahan fisik yang penting terjadi pada masa remaja ialah 1. Perubahan ukuran tubuh. Pertumbuhan menjadi cepat, sekitar 2 tahun sebelum mencapai taraf kematangan setahun sebelumnya, anak akan bertambah tinggi 10-15 cm, bertambah berat 5-10 kg setelah kematangan kelamin. Temponya agak sedikit lamban pada tahun berikutnya. Selama 4 tahun tinggi badan anak akan bertambah 25%.
dan berat badan mencapai 2 kali lipat. Anak lelaki akan tumbuh lebih cepat dibanding perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki mencapai bentuk dewasa pada usia 19 sampai 20 tahun, sedangkan anak perempuan pada usia 18 tahun. Kedua, perubahan proporsi tubuh. Perubahan ini terjadi baik dalam maupun luar tubuh anak. Misal pada anak kanak-kanak, pada masa kanak-kanak, jantungnya kecil sedangkan pembuluh darah kulit kurang, lalu pada masa puber akan sebaliknya. Dan bagian luar nampak pertumbuhan kaki dan tangan lebih panjang dibanding tubuh. 3. Ciri kelamin yang paling utama. Saat memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada umur 14 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami mimpi basah. Sedangkan perempuan, indung telur mulai berfungsi pada umur 13 tahun, pada saat pertama kali mengalami menstruasi. Bagian lain dari alat perkembangbiakan pada anak perempuan saat ini belum berkembang sempurna hingga belum bisa mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Masa interval ini disebut sebagai saat steril masa remaja. Keempat, ciri kelamin kedua. Ciri kelamin ini pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul membesar, pinggul melebar lebih lebar dari lebar bahu, tumbuh rambut sekitar kemaluan, dan rambut ketiak suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri anak lelaki ialah bertumbuhnya kumis dan janggut, otot mulai tampak, bahu melebar lebih lebar dari pinggul, suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, dan bulu sekitar kemaluan. Serta perubahan kulit menjadi kasar dan pori-pori membesar. Ciri ini juga merupakan daya tarik antar jenis kelamin. Ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki daripada anak perempuan, yaitu dalam hal A, kriteria kematangan seksual, B, permulaan kematangan seksual, C, urutan gejala-gejala kematangan seksual. Kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak antara lain, 1, pengaruh keluarga, meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. 2, pengaruh gizi, memperoleh gizi yang baik dan cukup mempercepat pertumbuhan dibanding yang kurang memperoleh gizi, berpengaruh terhadap cepatnya pertumbuhan pula. 3, gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan dan berakibat pada pembentukan hormon di kelenjar pituitari. Dan ini dapat menghambat pertumbuhan awal remaja. 4, jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat dibanding anak perempuan, kecuali pada umur 12-15 tahun, anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan berat. 5, kesehatan anak yang jarang sakit biasanya memiliki tubuh yang lebih besar dibanding anak yang sering sakit. Dan yang keenam, pengaruh bentuk tubuh. Perubahan psikologis muncul antara lain sebagai akibat dari perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan-perubahan fisik itu, yang terbesarnya pengaruhnya pada perkembangan jiwa remaja adalah pertumbuhan tubuh, mulai berfungsinya alat reproduksi dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan pada masa remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mudah kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman, lebih senang tersinggung, tidak dapat diikuti jalan pemikirannya ataupun perasaannya, ada menyendiri, menentang kewenangan, sangat mendambakan kemandirian, sangat kritis terhadap orang lain, tidak suka melakukan tugas di rumah ataupun di sekolah, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia. Anak remaja tampaknya terlalu memperhatikan keadaan tubuhnya yang sedang mengalami proses pertumbuhan. Tanggapan atas perubahan dirinya itu dapat digolongkan menjadi 2, yaitu mereka yang terlalu memperhatikan normal tidak dirinya, dan mereka yang terlalu memikirkan tepat tidaknya kehidupan kelaminnya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Azel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Anugrah Putri. Kepada Adinda, dipersilakan. Baik, terima kasih Adinda Karisma. Materi selanjutnya tentang perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Selanjutnya.
Pertama, kita membahas tentang perkembangan intelek. Secara definitif, istilah intelijensi itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang intelijensi seperti yang dikemukakan oleh Singgi Gunarsa dalam buku Psikologi Remaja yang diterbitkan pada tahun 1991 ini, mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. Pertama, intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Yang kedua, intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Yang ketiga, intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Keempat, William mengemukakan bahwa intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk menyesuaikan diri pada tuntutan baru dibantu dengan fungsi berpikir. Dan yang terakhir, Binet berpendapat bahwa intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwariskan dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Banyak definisi tentang intelijensi, namun makna intelijensi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam berpikir dan bertindak. Kemampuan berpikir atau intelijensi diukur dengan tes tingkat intelijensi berpengaruh terhadap banyak aspek. Tes intelijensi yang terkenal adalah tes Binet-Simon. Hasil tes intelijensi dinyatakan dalam angka yang menggambarkan perbandingan antara umur kemampuan mental atau kecerdasan mental age dan umur kalender atau kronologi. Untuk perbandingan ini diajukan oleh William Stern, seorang ilmu ahli jiwa kebangsaan Jerman dengan sebutan intelligence quotient yang disingkat IQ, yang artinya perbandingan kecerdasan. Berikut adalah rumus IQ yang diajukan William Stern. Yang pertama, mental age dibagi dengan chronological age dikali 100. Untuk anak-anak, cara menghitung IQ adalah dengan menyuruh anak-anak untuk melakukan pekerjaan tertentu dan menjawab pertanyaan tertentu. Misalnya, menghitung 1 sampai 100, menyebut nama hari atau bulan, membuka pintu, dan menutup pintu kembali, dan lain-lain. Jumlah pekerjaan yang bisa dilakukan anak kemudian dicocokkan dengan suatu daftar untuk mengetahui mental umur anak. Makin banyak yang bisa dijawab atau dikerjakan anak dengan betul, makin tinggi usia mentalnya. Dengan menggunakan rumus di atas, dapat ditemukan nilai IQ anak. Berdasarkan nilai IQ atau kecerdasan, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok. Yang pertama, nilai 70 ke bawah dapat dikategorikan sebagai anak mengalami kelainan mental. Lalu 71 sampai 85 dapat dikatakan sebagai anak di bawah normal. Lalu nilai 86 sampai 115 dapat dikategorikan sebagai anak yang normal, dan 116 sampai 130 dapat dikategorikan sebagai anak di atas normal. Kemudian nilai 131 sampai 145 anak dapat dikatakan sebagai anak yang superior, dan yang terakhir 145 ke atas dapat dikatakan sebagai anak yang jenius. Kemampuan berpikir berpengaruh terhadap tingkah laku. Seseorang yang berkemampuan berpikir tinggi akan cekatan dan cepat dalam bertindak, terutama dalam menghadapi permasalahan. Hal ini akan berakibat pada pembentukan sikap mandiri, dan sebaliknya seseorang yang memiliki kemampuan berpikir kurang akan bersikap lamban dalam bertindak. Perkembangan intelijensi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengalaman belajar, berbagai bentuk latihan lingkungan, terutama lingkungan keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan kemampuan dan irama perkembangan intelijensi individu. Next. Yang selanjutnya ada perkembangan sosial. Beberapa teori tentang perkembangan manusia telah mengungkapkan bahwa tumbuh dan berkembang dari masa bayi ke masa dewasa melalui beberapa langkah dan jenjang yang ada, proses integrasi dan interaksi faktor intelektual dan emosional yang mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Manusia tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial, bagaimana seharusnya seorang hidup di dalam kelompoknya, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok masyarakat luas. Interaksi seseorang dengan manusia lain diawali sejak saat lahir dari bayi dengan cara yang amat sederhana. Menurut Piaget, interaksi sosial anak pada tahun pertama sangat terbatas, terutama hanya dengan ibunya. Perilaku sosial anak tersebut berpusat pada akunnya atau egosentrik, dan hampir keseluruhan perilakunya berpusat pada dirinya. Bayi belum banyak memperhatikan lingkungannya, dengan demikian bagaimana kebutuhan dirinya telah dipenuhi.
lagi terhadap lingkungannya. Sisa waktu hidupnya digunakan untuk tidur. Pada tahun kedua, anak sudah belajar kata tidak dan sudah mau belajar menolak lingkungan. Seperti mengatakan tidak mau ini, tidak mau itu, tidak pergi, dan semacamnya. Anak telah mulai mereaksi ringan secara aktif, ia telah belajar membedakan dirinya dengan orang lain. Perilaku emosional telah mulai dikembangkan dan lebih berperan melalui perkenalan dan pergaulan dengan manusia lain segera menjadi semakin luas. Ia mengenal kedua orang tuanya, anggota keluarganya, teman bermain sebaya, dan teman-teman sekolahnya. Pada umur-umur selanjutnya, sejak anak mulai belajar di sekolah, mereka mulai belajar mengembangkan interaksi sosial dengan belajar menerima pandangan kelompok masyarakat, memahami tanggung jawab, dan berbagai pengertian dengan orang lain. Lalu ada perkembangan bahasa. Sesuai dengan fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulannya atau hubungannya dengan orang lain. Bahasa merupakan alat bergaul, oleh karena itu penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Sejak seorang bayi berkomunikasi dengan orang lain, sejak itu pula bahasa diperlukan. Sejalan dengan perkembangan hubungan sosial, maka perkembangan bahasa seorang bayi atau anak dimulai dengan meraba, suara atau bunyi tanpa arti, dan diikuti dengan bahasa satu suku kata, dua suku kata, menyusun kalimat sederhana, dan seterusnya. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan bahasa yang kompleks sesuai dengan tingkat perilaku sosial. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif yang berarti faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Ya. Bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dari latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang kreatif bersifat umum, misalnya berbakat intelektual umum atau khusus, atau bakat akademisi khusus. Pengertian bakat khusus atau talent di sini dimaksudkan seseorang yang mempunyai kemampuan bawaan untuk bidang tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Webster pada tahun 1957. Pemberian nama terhadap jenis bakat biasanya dilakukan berdasarkan atas bidang apa bakat itu berfungsi, seperti bakat matematika, bakat bahasa, bakat olahraga, bakat seni, dan sebagainya. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Kita bisa mengetahui bakat anak melalui observasi terhadap apa yang selalu dikerjakan anak. Untuk itu, sangat diharapkan dari orang tua untuk selalu memperhatikan ciri-ciri dan keadaan anak mereka. Sekolah dapat mengirim daftar ciri-ciri dan perilaku kepada orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat siswa agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan yang sesuai baginya. Sebagai contoh, orang tua diminta untuk memberi keterangan tentang butir-butir berikut ini. Pertama, hobi dan minat-minat yang khusus. Kedua, jenis buku yang disenangi. Ketiga, masalah dan kebutuhan khusus. Yang keempat, prestasi unggul yang pernah dicapai, pengalaman disenangi. Yang keenam, kegiatan mandiri yang disenangi. Yang ketujuh, sikap anak terhadap sekolah atau guru. Dan yang terakhir, cita-cita untuk masa depan. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapatkan rangsangan yang tepat. Secara umum, bakat mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotorik, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat serta penciptaan kondisi lingkungan yang kondusif. Sekian materi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Adinda Anugrah atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan dijabarkan oleh Dela Rahmatia. Pada Dela, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu materi ini. Oke, yang saya akan jelaskan materinya yaitu tentang perkembangan afektif. Perkembangan emosi.
Next. Cel, Maaf, Del, di situ nggak kehidupan ada. seseorang pada umumnya penuh dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Sebaliknya, jika dorongan dan keinginannya tidak berhasil dipenuhi, baik hal itu disebabkan kurangnya kemampuan untuk memenuhinya atau karena kondisi lingkungan yang kurang menunjang, sangat dimungkinkan perkembangan emosionalnya mengalami gangguan. Makin banyak kita dapat memahami dunia remaja seperti apa yang mereka alami, makin perlu kita melihat ke dalam kehidupan emosionalnya dan memahami perasaannya, baik perasaan tentang dirinya sendiri maupun tentang orang lain. Perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut warna afektif. Meningginya emosi terutama karena anak, laki-laki maupun perempuan, berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Next. Pengertian emosi. Perbuatan atau perilaku kita perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci disebut warna afektif. Jadi, pada intinya, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Perubahan-perubahan fisik pada saat ini terjadi emosi. 1. Reaksi elektris pada kulit. Meningkat bila terpesona. 2. Peredaran darah bertambah cepat bila marah. 3. Denyut jantung bertambah cepat bila terkejut. Pernafasan. Bernafas panjang bila kecewa. 5. Pupil mata. Pupil mata membesar bila marah. 6. Liur kering. Mengering kalau takut atau tegang. 7. Bulu roma. Berdiri kalau takut. 8. Pencernaan. Mencret-mencret kalau tegang. 9. Otot. Tegang dan bergetar kalau takut. Dan terakhir, komposisi darah berubah jika emosi. Karakteristik perkembangan emosi. Suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama karena anak berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru. Sedangkan selama masa kanak-kanak, ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan pola emosi kanak-kanak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah diantaranya 1. Cinta atau kasih sayang, 2. Gembira, 3. Amarah, 4. Takut dan cemas, dan 5. Yang terakhir cemburu. Jenis-jenis emosi secara normal. Yang pertama, cinta kasih sayang. Penjelasannya, kebutuhan cinta atau kasih sayang dalam kehidupan remaja memiliki kapasitas yang tinggi. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Dan yang kedua, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatu berlangsung dengan baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintainya. Yang ketiga, kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang penting di antara emosi-emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan terhadap rencana, minat, dan tindakan remaja. Dan yang terakhir, ketakutan dan kecemasan. Anak-anak, remaja, maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan, atau karena merasa tertuduh oleh kesalahan yang dibuat. Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama, faktor kematangan dan faktor belajar.
Lalu perbedaan individual dalam perkembangan disebabkan oleh keadaan fisik anak dan kondisi di lingkungannya. Yang ketiga, upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsisten dalam pengelolaan kelas dan memperlakukan siswa seperti orang dewasa yang penuh tanggung jawab, kemudian mendorong mereka untuk bersaing dengan diri sendiri. Yang sebelumnya, Cel. B. Perkembangan nilai, moral, dan sikap. Pengertian. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya sopan santun. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi pegangan seseorang dan kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Sedangkan moral merupakan ajaran tentang baik buruknya perbuatan kelakuan dan akhlak seseorang. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2. Mengembangkan tenggang rasa. Dan yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain, membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Upaya-upaya dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja. Pertama, menciptakan komunikasi. Dalam komunikasi didahului dengan pemberian informasi tentang nilai-nilai dan moral dengan catatan komunikasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang halus dan mengandung hal yang positif. Kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Pencerminan nilai-nilai hidup itu umumnya adalah seseorang hidup dalam lingkungan yang positif, jujur, dan konsekuen, senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Pada intinya, usaha pengembangan tingkah laku nilai hidup mengutamakan adanya lingkungan yang kondusif, di mana faktor-faktor lingkungan yang konkret dan nilai-nilai hidup tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dela Rahmatia atas penjelasannya. Untuk unit 8 akan dibacakan oleh Nisrina Nuraini. Kepada Teh Nisrina, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Risma, terima kasih. Yang ke-8 yaitu penyesuaian diri remaja. Konsep dan penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seseorang terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. Berdasarkan pengalaman yang didapat di sekolah maupun di luar sekolah, ia memiliki sejumlah pengetahuan, kecakapan, minat, dan sikap. Dengan pengalaman tersebut, ia secara berkesinambungan dibentuk menjadi seorang
pribadi seperti apa yang dia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu di masa mendatang. Penyesuaian diri ini adalah suatu proses, dan salah satu ciri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis baik terhadap diri sendiri maupun lingkungannya. Berikut pengertian dan proses penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri remaja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri sebagai adaptasi pada umumnya lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti jasmaniah dan rohaniah. Penyesuaian diri sebagai konformitas. Penyesuaian diri diartikan sebagai konformitas, yaitu menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip dan norma. Penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan atau mastery. Penyesuaian diri diartikan sebagai usaha penguasaan mastery, yaitu kemampuan untuk merencanakan, mengorganisasikan respon dalam cara tertentu sehingga konflik, kesulitan, dan frustasi itu tidak terjadi. Next. Pengertian penyesuaian diri. Satu, proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah suatu proses untuk mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan lingkungan. Tidak ada pencapaian penyesuaian diri yang sempurna. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika individu selalu dalam keadaan seimbang atau dirinya dengan lingkungan di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak semua fungsi organisme berjalan normal. Oleh karena penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses sepanjang hayat, oleh sebab itu penyesuaian diri yang sempurna tidak pernah dapat dicapai. Next. Karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil melakukan penyesuaian diri karena kadang-kadang ada rintangan tertentu yang dapat menyebabkan tidak berhasil dalam melakukan penyesuaian diri. Rintangan tersebut terdapat dalam dirinya atau mungkin di luar dirinya. Dalam hubungan rintangan tersebut ada individu yang dapat melakukan penyesuaian diri secara positif, namun ada pula individu yang melakukan penyesuaian diri yang salah. Yaitu satu, penyesuaian diri secara positif individu yang mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai dengan hal-hal berikut. Menunjukkan adanya ketegangan emosional, menunjukkan adanya mekanisme psikologis, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri, mampu dalam mengajar, menghargai pengalaman, bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain, satu, penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung. Dalam situasi ini, individu dapat langsung menghadapi masalahnya dengan segala akibatnya. Dua, penyesuaian dengan eksplorasi atau penjelajahan. Dalam situasi ini, individu mencari berbagai bahan pengalaman untuk dapat menghadapi dan memecahkan masalahnya. Ketiga, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba. Keempat, penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti. Kelima, penyesuaian diri dengan menggali kemampuan diri. Yang keenam, penyesuaian dengan belajar. Yang ketujuh, penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri. Yang kedelapan, penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. Penyesuaian diri yang salah. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian diri yang salah seperti berikut, yaitu reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak mengalami kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain yaitu rasionalisasi, bertahan dengan mencari-cari alasan untuk membenarkan tindakannya yang salah. Yang kedua, represi, yaitu berusaha menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak ke alam bawah sadar.
Yang ketiga, proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada orang lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. Yang keempat, sour grapes atau anggur kecut, yaitu memutarbalikkan kenyataan. Menyerang, aggressive reaction. Orang-orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksi tampak dalam tingkah laku, yaitu selalu membenarkan diri, mau berkuasa dalam setiap situasi, mau memiliki segalanya, bersikap senang mengganggu orang lain, menggertak balik ucapan maupun perbuatan, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, menunjukkan sikap menyerang dan merusak keras kepala dalam perbuatannya, dan bersikap balas dendam. Next. Memperkosa hak orang lain, tindakan yang serampangan, dan marah secara sadis. Reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksi tampak dalam tingkah laku sebagai berikut, yaitu berfantasi atau memuaskan keinginannya yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan, banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu narkotika, dan regresi, yaitu kembalinya tingkah laku yang semodel dengan tingkat perkembangan yang lebih awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri secara keseluruhan kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berbagai faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek proses penyesuaian. Secara sekunder, proses penyesuaian ditentukan oleh faktor yang menentukan kepribadian, baik secara internal maupun eksternal. Penentu penyesuaian diri identik dengan faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya pribadi secara bertahap. Penentu ini dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu kondisi fisik, termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Lanjut. 3. Penentu psikologis, termasuk di dalamnya itu pengalaman belajar, pengkondisian, penentuan diri atau self-determination, frustasi, dan konflik. Tidak semua pengalaman mempunyai arti bagi penyesuaian diri. Pengalaman tertentu mempunyai arti dalam penyesuaian diri adalah pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman traumatik atau menyusahkan. Pengalaman yang menyenangkan cenderung akan menimbulkan proses penyesuaian diri yang baik, dan sebaliknya, traumatik menimbulkan penyesuaian yang kurang baik atau mungkin salah. 4. Kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah, yaitu pengaruh rumah tangga dan keluarga, hubungan orang tua dan anak. Beberapa pola hubungan yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri dalam yaitu suatu hubungan di mana orang tua menerima anaknya dengan baik. Sebelumnya, ya. Menerima anaknya dengan baik, menghukum dan disiplin yang berlebihan. Dalam pola ini, hubungan orang tua dengan anak bersifat keras. Yang ketiga, memanjakan dan melindungi anak secara berlebihan atau overprotection. Yang keempat, penolakan, rejection, hubungan saudara, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kelima yaitu kultural dan agama, proses penyesuaian diri anak mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bertahap dipengaruhi oleh faktor budaya dan agama. Agama berkaitan erat dengan faktor budaya. Agama memberikan sumbangan nilai, keyakinan, praktik yang memberikan makna sangat dalam, tujuan, serta kestabilan dalam keseimbangan hidup individu. Next. Implikasi proses penyesuaian diri remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh sangat besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Sekolah selain mengemban fungsi pengajaran juga
fungsi pendidikan atau transformasi norma, intervensi pendidikan atau upaya-upaya yang dapat dilakukan memperlancar proses penyesuaian diri remaja khususnya di sekolah adalah sebagai berikut. Menciptakan situasi yang dapat menimbulkan rasa betah atau at home dan kondisi kondusif bagi anak didik baik secara sosial, fisik maupun akademis. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Yang ketiga, usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial maupun aspek pribadinya, menggunakan metode alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar, menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar, ruangan kelas yang memenuhi syarat-syarat kesehatan, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami siswa, teladan dari para guru dalam segala segi pendidikan, kerjasama dan saling pengertian dari para guru dan melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. 10. Pelaksanaan program pendidikan konseling yang sebaik-baiknya. Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab pada siswa maupun guru. Hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dan orang tua siswa dan masyarakat. Karena di sekolah guru merupakan figur pendidikan yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswanya, maka dituntut sifat guru yang efektif sebagai berikut. Memberi kesempatan atau alert, tampak antusias, dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. Yang kedua, ramah dan optimistik. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah terganggu, dan teratur tindakannya. Yang keempat, senang berkelakar atau mempunyai rasa humor. Yang kelima, mengetahui dan mengakui kesalahan sendiri. Yang keenam, jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Yang ketujuh, menunjukkan dengan siswanya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Teh Nisrina, atas penjelasannya. Risma, maaf itu masih di mute. Oke, demikian presentasi dari kelompok 1 kelas 2B pada hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya sebagai moderator ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mempresentasikan materi pada hari ini, serta mengucapkan maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.